tentang pemilu ini tidak diadakan setiap tahun. Nah, jadi anggaran yang didapatkan setiap tahun itu digunakan atau dialokasikan ke mana saja. Itu. Pak, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Surya. Saya ingin bertanya, apa tindakan yang akan Bapak lakukan jika dalam pemilu terjadi keributan saat proses pemilihan? Apakah Bawaslu sendiri yang akan mengenai permasalahan tersebut atau memerlukan bantuan dari pihak lain? Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Pertanyaan saya, dalam setiap kegiatan pemilihan umum kepala daerah atau legislatif, apa fungsi utamanya dari Bawaslu Kabupaten Bendungan? I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you. Masuk DCS diumumkan oleh teman-teman KPU. Habis itu ternyata 1 minggu kan biasanya itu penetapan daftar calon tetap. Setelah berkasnya, administrasinya semuanya diperiksa lengkap, maka akan terbitlah namanya daftar calon tetap. Nah, daftar calon tetap itulah nanti yang ada di surat suara untuk dipilih. Nah, saat di DCT nama Rijal itu tidak ada, maka kemana harus mengadu, gitu kan? Dia dilaporkan ke polisi, tidak bisa. Nah, larinya ke proses penyelesaian sengketa di Bawaslu juga. Nah, nanti saat ada aduan terkait dengan proses penyelesaian sengketa itu, maka Bawaslu yang pertama akan memanggil KPU. Misalnya si Rijal punya bukti, nama saya itu ada di DCS, tetapi kenapa di DCT tidak ada? Nah, kami panggil KPU, betul begitu? Nah, begitu kan? Kita cari bukti-buktinya, ada buktinya DCS ada. Ini DCT kok hilang? Oh, kenapa kok bisa hilang? Nah, nanti KPU akan mengklarifikasi. Oh, ini ternyata ada misalnya kesalahan administrasi atau pas stafnya menyusun itu tiba-tiba terdelete. Atau sementara pas nyusun itu juga mati lampu, jadi hilang semua, misalnya gitu kan? Nah itu, akhirnya misalnya sudah kita tahu tentang penyebabnya, habis itu tinggal melakukan putusan. Jadi proses penyelesaian sengketa itu setelah mediasi terjadi kesepakatan, maka langsung diputus. Oh ya, berarti keputusannya adalah anggaplah nama Rijal harus dimasukkan karena secara persyaratan dia memenuhi syarat, karena ada kesalahan teknis maka namanya hilang. Maka berdasarkan itu Bawaslu membuat namanya keputusan Bawaslu. Nah, keputusan Bawaslu. Ada lagi? Ya, silakan. Pertanyaan saya, dalam setiap kegiatan pemilihan umum kepala daerah atau legislatif, apa fungsi utamanya dari Bawaslu Kabupaten Bendungan? Mengenai Bawaslu itu apa kriteria untuk menjadi seorang badan Bawaslu? Untuk menjadi bagian.
kasih. Ya, 5 orang, jadi 5 pertanyaan. Mungkin, ya, jadi mungkin ya, saya persilakan kepada Pak Saifuddin untuk menjawab langsung pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Terima kasih pertanyaannya ya. Yang pertama si Rijal tadi dengan Siti kayaknya dia senarasi, cuma satunya anggaran, satunya apa yang dilakukan. Nah, kalau di penyelenggara pemerintahan itu hampir seluruh kegiatan berbasis anggaran, ya. Karena ada anggaran pasti ada kegiatan, tetapi kadang ada kegiatan yang itu tidak teranggarkan. Nah, terus kaitannya dengan pengawas pemilu. Nah, ini kan event pemilu pahami ya. Yang ada dipahami adalah dia dilaksanakan mungkin 5 tahun sekali. Misalnya begitu effortnya. Untuk pileg itu kan 2019, maka baru pileg lagi nanti di 2024. Maka jeda waktu itu pengawas pemilu ngapain? Nah, gitu ya. Nah, jadi begini yang perlu dipahami. Yang pertama, tahapan pemilu ya. Jadi pemilu itu tidak bisa dilihat pas hari pencoblosan. Jadi ada tahapan pemilu itu yang sudah dimulai hari ini. Sebagai contoh pemutakhiran data pemilih hari ini. Jadi data itu harus setiap bulan, bahkan setiap hari terupdate. Karena kenapa? Ada orang yang mati, ada orang yang lahir, ada orang yang misalnya sudah cukup umurnya. Misal kemarin Siti umur berapa? Sudah pernah nyoblos? Sudah. Nah, kemarin misalnya baru lulus SMA, kan belum boleh nyoblos. Hari ini sudah masuk 17 tahun. Kemarin belum terdaftar sebagai pemilih. Sekarang harus sudah masuk di daftar pemilih. Itulah salah satu kerja di penyelenggara pemilu. Yang melakukan pemutakhiran data berkelanjutan namanya itu adalah KPU. Pengawas pemilu hadir untuk memastikan orang-orang yang hari ini misalnya kemarin belum berusia 17 tahun, hari ini sudah 17 tahun, harus sudah masuk dalam daftar pemilih yang dimutakhirkan itu. Termasuk kalau ada orang yang meninggal, hari ini datanya belum dihapus, pengawas pemilu memastikan dia harus dihapus. Termasuk orang yang statusnya sudah pindah. Nah, status pindah itu misalnya begini. Dulu itu misalnya ada Rijal ini hari ini mahasiswa sudah pernah nyoblos. Terus kemudian tiba-tiba ada tes polisi atau tes TNI, masuklah sebagai anggota TNI Polri. TNI Polri secara otomatis dia tidak boleh memilih, ya, hilang hak pilihnya saat dia menjadi anggota. Nah, data itu yang awalnya menjadi punya hak pilih saat jadi polisi, di pemutakhiran data itulah dia harus dihapus. Dia tidak boleh lagi memilih. Atau ada juga orang yang sudah pensiun jadi polisi atau TNI. Nah, setiap bulan itu kan pasti ada yang pensiun. Nah, setelah pensiun dia harus dimasukkan dalam pemilih. Jadi dia kembali punya hak pilih. Itu salah satu kerja pengawasan. Nah, selanjutnya kerja Bawaslu adalah yang pertama mengelola arsip. Tadi ya, arsip itu harus berkesinambungan kita kelola. Ada masa-masa informasi itu yang atau arsip yang boleh dibuka ke umum, ada juga informasi itu yang tidak boleh dibuka di umum. Misalnya dalam hal kaitannya penindakan pelanggaran, dalam hal kami melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu kalau BAP biasanya di polisi disebut dengan berita acara pemeriksaan. Nah, di Bawaslu itu disebut klarifikasi. Nah, BAP itu kami harus rawat, kami harus jaga, itu tidak boleh keluar atau tidak boleh diketahui publik. Sampai ada nanti masanya berapa tahun retensi arsip, dia harus dimusnahkan, kan? Nah, itu salah satu kerjanya. Terus selanjutnya lagi kegiatan Bawaslu adalah tentu saja ya, kalau memperkuat SDM ya, kami hari ini terus melatih diri untuk melakukan misalnya penindakan pelanggaran dalam hal melakukan klarifikasi, menggali orang, termasuk agenda kami tahun depan itu melakukan simulasi persidangan. Jadi salah satu kewenangan Bawaslu adalah melakukan sidang adjudikasi, semacam semi di pengadilan gitu ya. Jadi
saat ada pelanggaran administrasi yang itu dilaporkan di Bawaslu Kabupaten, maka kami akan menjadi majelis namanya, Majelis Bawaslu. Nah, Majelis Bawaslu itu fungsinya mirip dengan pengadilan. Kami di kabupaten kota tidak semua berbasis hukum, termasuk saya. Nah, gitu kan. Maka yang biasanya jadi hakim itu kan harus sarjana hukum, toh. Nah, tetapi di pengawas pemilu salah satu kewenangan adalah melakukan adjudikasi itu, melakukan sidang pemeriksaan administrasi namanya, atau sidang pemeriksaan penyelesaian sengketa. Itu kami jadi majelis atau semacam jadi hakim. Nah, itu kami harus belajar kan, harus belajar. Nah, itu hari ini kami upgrading itu di sela-sela penyelenggaraan pemilu itu yang waktunya tidak misalnya jeda hari ini, kami upgrading itu. Kami melakukan pelatihan secara mandiri, termasuk misalnya melakukan pelatihan mediator. Kebetulan saya sempat mengikuti pelatihan mediator di Jogja itu di UGM sekitar. Maka kewenangan melakukan penindakan terhadap keributan itu bukan kewenangan Bawaslu, gitu ya. Bawaslu itu apa? Mengawasi pelaksanaan kampanyenya, bukan mengawasi keributannya. Gitu ya. Jadi itu, kalau misalnya pengawas pemilu ikut misalnya penindakan terhadap yang keributan itu, maka dia sewenang-wenang, tidak boleh. Jadi pengawas pemilu itu melakukan pengawasan terhadap kampanyenya. Kalau ada pelanggaran, maka diproses oleh Bawaslu. Prosesnya bukan dengan kita pukul-pukul orang juga, gitu kan? Tapi prosesnya adalah ada mekanisme penindakan pelanggaran sendiri. Misalnya kita panggil ke kantor, kita klarifikasi, kita minta keterangan kenapa kamu melakukan pelanggaran ini, gitu kan? Terus selanjutnya siapa saksi-saksimu, siapa ada yang di situ. Terus kemudian kita lihat di aturan ada tidak pasal-pasal yang dilanggar. Oh ya ada, misalnya ternyata di situ. Habis itu baru kita melakukan putusannya apa, gitu. Terkait dengan kalau misalnya ada keributan dalam kegiatan kampanye, itu yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Jadi pengawas pemilu tidak menertibkan orang yang ribut, gitu ya. Oke, selanjutnya kriteria menjadi pengawas pemilu. Nah, ini siapa tahu berminat nanti kan. Ya. Jadi pengawas pemilu itu yang pertama, kalau berdasarkan di Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu itu, untuk menjadi pengawas pemilu minimal umur 25 tahun. 25 tahun untuk pengawas TPS. Itu satu, pengawas TPS. Jadi pengawas TPS itu tidak boleh kurang dari 25 tahun. Terus termasuk pengawas desa. Pengawas desa juga harus 25 tahun. Pengawasan 25 juga ya? 2000. Pengawas kecamatan 25 tahun juga. Terus kemudian kabupaten baru 30 tahun. Provinsi 35, naik lagi 40. Gitu ya. Jadi kalau di kecamatan sampai ke bawah harus 25 tahun. Sebelum 25 tahun tidak boleh. Tidak ada ampun soal umur itu kalau di pengawas pemilu. Pertimbangan kenapa harus 25 tahun? Adik-adik ini paling umur sekitar 20-an ya. 20, 21 kali ya. Oh, belasan. Belasan masih ya. Kalau mau jadi pengawas pemilu masih ada ya. Masih lumayan jauh ya. Jadi pengawas pemilu itu syaratnya harus 25 tahun. Kenapa? Ini beda ya. Misalnya kalau tadi itu pertanyaannya ditanyakan kepada KPU. Untuk menjadi penyelenggara KPU mungkin di BPK tidak sampai segitu kali ya. Apalagi di KPPS. KPPS itu syaratnya cuma yang penting bisa baca dan tulis. Soal pendidikan, soal umur nanti. Yang penting bisa baca tulis. Gitu kan? Soal umur menyesuaikan. Kalau di penyelenggara teknis KPU. Kalau di pengawas pemilu tidak boleh. Dia harus 25 tahun. Karena kenapa pertimbangan 25 tahun? Salah satunya adalah pertimbangan emosional. Pengawas pemilu itu tidak boleh emosi saat melakukan pengawasan, saat bertugas. Nah, umur di atas 25 dia sudah mulai agak stabil daripada umur-umur yang di bawahnya.
Nah, seperti adik-adik ini kan masih apa ya, geluranya, apinya kan masih semangatnya gitu kan. Nah, kadang dikasih tahu udah mau kan, melawan terus begitu kan. Apalagi kalau misalnya sudah benci sama orang, sudah sudah mending tinggal. Atau kalau laki-laki kalau udah tinggal berarti kelahi kan gitu. Pengawas pemilu tidak begitu. Ada orang yang kau suka, yang tidak kau suka. Saat kau melakukan tugas pengawas pemilu, maka kamu harus ada di situ dan laporkan apa yang kamu lihat, apa yang kau dengar, dan dokumentasikan. Tidak peduli kau suka dengan calon itu atau tidak suka dengan calon itu. Nah, itu salah satu kenapa umur di pengawas pemilu itu harus lebih start, harus lebih senior lah ya, lebih dewasa lah intinya. Itu salah satunya filosofinya kenapa 25 tahun. Nah, selanjutnya kriteria itu soal umur. Kriteria kalau pendidikan ya SMA lah minimal SMA itu TPS. Untuk TPS saja SMA. Itu karena kenapa kita berasumsi latar belakang orang baca menulis itu di SMA. Jadi kalau misalnya SMP ya tidak bisa. Tidak bisa jadi pengawas di TPS. Terus selanjutnya berkaitan dengan ini netralitas sebagai penyelenggara. Nah, biasanya saat kami melakukan rekrutmen pengawas kecamatan, pengawas desa atau pengawas TPS, kami melakukan tracking melihat siapa orang ini. Kami ingin memastikan bahwa pengawas pemilu di bawah itu dia tidak memiliki kepentingan dengan calon tertentu. Nah, makanya kami tracking. Nah, biasanya kalau saat dia pernah berpartai politik, misalnya menjadi anggota partai, apalagi pernah mencalon, itu secara otomatis akan menjadi catatan kami. Karena orang-orang yang pernah berpartai politik, gitu kan, apalagi baru-baru kemarin, misalnya saat pileg dia nyalon, hari ini ada seleksi Bawaslu, dia mendaftar, dia secara otomatis gugur. Karena syaratnya adalah 5 tahun tidak pernah menjadi pengurus partai politik. Misalnya teman-teman pernah berpolitik di tahun 2019, maka harus menunggu jeda 5 tahun dulu. Dihitung saat teman-teman mundur jadi partai politik, baru bisa jadi penyelenggara pemilu. Jadi misalnya tahun 2019 jadi caleg, tahun 2020 mundur sebagai anggota partai politik, terus kemudian berarti baru boleh mencalonkan jadi penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu itu di tahun 2025 ya. Nah, 20 ke 25 ini teman-teman secara otomatis pasti akan tertolak saat melakukan pendaftaran ya. Terus yang paling utama adalah dalam hal menjadi pengawas pemilu yang biasanya menjadi atensi kami sebagai yang memilih teman-teman di pengawas kecamatan termasuk di RI adalah integritas. Integritas itu soal kinerja. Misalnya kalau saya memilih ini, dia sanggup tidak melakukan tugasnya. Terus kemudian saat dia menjadi pengawas pemilu, dia bisa tidak komitmen untuk melakukan pengawasan apapun resikonya. Jadi pengawas pemilu itu ya resikonya agak lumayan. Saya cerita pengawas kami di Desa Binai, dia waktu kami pilih memang betul-betul jadi pengawas pemilu. Cuma ternyata mentalnya tidak sekuat baja. Jadi saat itu ada salah satu calon yang kebetulan ya dianggap tokoh lah di desa itu. Terus kemudian dia calon itu melakukan pelanggaran di situ. Satu-satunya warga desa itu yang bisa melaporkan adalah cuma pengawas pemilu. Nah, pengawas desa itulah melaporkan ke Panwascam Tanjung Palas Timur, kecamatan kan. Panwascam habis itu meneruskan ke kami karena ada unsur dugaan pidananya. Kami proses. Mulai kena teror. Panwas desa kami itu mulai kena teror. Nah, terornya ya karena
satu-satunya yang mengetahui, satu-satunya yang melapor ke pengawas pemilu itu dia aja desa. Habis itu sedang kena teror mulai dia dikucilkan. Tidak lama setelah itu dia mengundurkan diri. Gitu. Nah, ini salah satu yang ingin kami gali saat kami merekrut pengawas di tingkat kecamatan sampai tingkat kecamatan. Biasanya kalau saya bertanya ini, apapun yang terjadi, kau harus tetap siap di pengawas pemilu. Ya siapa? Bisa begitu. Saya pastikan pengawas pemilu itu rawan diancam, rawan diintimidasi. Karena kapan ada pelanggaran itu hanya Bawaslu yang bisa melakukan tindakan itu. Selebihnya tidak bisa. Misalnya ada pelanggaran pemilu, di situ ada polisi tidak bisa lapor. Yang bisa melakukan penindakan pelanggaran itu cuma pengawas pemilu. Gitu dia. Makanya dia rawan sekali diteror juga. Termasuk misalnya ini contoh yang sempat konflik. Satu-satunya lembaga, ya salah satu lembaga yang bisa menggugurkan calon itu pengawas pemilu. Termasuk misalnya saat kerusuhan di 2015 yang tanda pemilu, kan? Yang kita sempat ribut-ribut kalau sempat bakar-bakar itu kan? Itu kan salah satunya adalah faktor ketidaksukaan salah satu pendukung terhadap apa yang diputuskan oleh Bawaslu. Kan? Ada laporan, ya ceritanya gitu ya, ada laporan di Bawaslu. Habis itu diproses, dikaji. Kami tidak boleh melakukan keputusan terhadap penindakan pelanggaran itu berdasarkan kemauannya orang, ya kan? Karena kalau maunya yang melapor itu waktu itu digugurkan calon ini kan gitu. Nah, tetapi kami melakukan penindakan berdasarkan fakta, bukti dan keterangan yang kami terima, termasuk berdasarkan undang-undang. Kalau misalnya berdasarkan bukti, berdasarkan fakta dan ketentuannya dia harus A, maka sampai kapanpun kami harus A, apapun itu risikonya, termasuk diintimidasi, diancam dan lain-lain. Harus A putusannya, tidak boleh berubah. Itu yang kadang membuat pengawas pemilu itu berat. Termasuk kalau ceritanya di Tanjung Sero ini, Pak D-nya, jadi Pak D-nya itu calon seperti itu. Pak D-nya itu calon, dia jadi pengawas. Dia melanggar, serba salah kan? Mau ditindak Pak D, dan ditindak dia melanggar. Saya kasih tahu, biar Pak D-mu, biar mamamu harus ditindak. Ditindak juga akhirnya. Ya. Dilakukan penindakan, dipanggil untuk klarifikasi. Kan aneh kan? Kita pengawas pemilu punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi. Siapa yang kita klarifikasi? Pada kita, atau nanti bapak kita juga kita panggil kan? Nah, itu salah satu mental-mental yang diperlukan di pengawas pemilu. Mungkin itu dari pertanyaan. Ada yang terlewat? Ya, Pertanyaannya, silakan. Silakan. Bisa pakai Bagaimana cara Bawaslu untuk meminimalisirkan pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan di tahun pemilu atau pilkada berikutnya? Dan selanjutnya program-program apa dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Nah, ke depan pengawas pemilu itu ingin melibatkan seluruh komponen masyarakat. Yang pertama, ada agenda kami itu membuat semacam desa money politik, desa tolak money politik di Kabupaten Bulungan. Jadi ya ini semacam mimpi Bawaslu Bulungan, bagaimana nanti ada prakarsa satu desa yang dia komitmen, satu desa itu komitmen semuanya menolak politik uang. Jadi itu diprakarsa oleh masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menolak itu. Itu salah satunya. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi, bukan hanya satu desa, tetapi ya 5 atau 10 atau bahkan seluruh desa, keren juga itu. Terus selanjutnya berkaitan dengan gerakan NPD, gerakan peduli demokrasi. Nah, kami rencananya
akan melakukan semacam diskusi bulanan atau mingguan ya, tapi kemungkinan bulanan. Didesain diskusi-diskusi itu outputnya sama, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal penindakan, dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu. Itu salah satu. Karena forum-forum diskusi itu kita bisa mengeluarkan output, bisa menghasilkan output tentang apa yang harus dilakukan kalau menemukan pelanggaran A. Misalnya dalam hal kaitannya money politik, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat menemukan money politik. Kadang masyarakat itu bingung saat menemukan orang yang kasih uang, mau dilaporkan, misalnya bapak yang kasih, kan? Tidak dilaporkan, kita tahu kan itu pelanggaran pak, tapi bapak yang ngasih, kan gitu. Mau dilaporkan bapak sendiri, tidak dilaporkan dia berbuat kejahatan. Artinya dosa juga bapak itu semuanya kan gitu. Nah kan serba salah. Nah di forum-forum diskusi itulah yang kemudian kita memecahkan. Kalau kita ketemu situasi yang seperti begitu, apa yang harus dilakukan? Nah itu forum-forum yang digagas Bawaslu. Terus selanjutnya program sosialisasi ya tetap yang biasa kita lakukan, memanggil orang, kita sampaikan materi itu tetap juga kita lakukan. Tapi hari ini kami lakukan mulai ingin masuk ke sekolah sebelumnya. Tapi ini masih kan ya, masih desain ya. Desain, jadi ada namanya semacam guru datang gitu, apa namanya ya? Yang pengawas pemilu datang ke sana kasih pelajaran tentang kepengawasan pemilu, habis itu apalah namanya itu kan, itu sementara masih digagas. Atau guru tamu kan, guru tamu ya kalau tidak salah, kalau di kampus kan ada namanya dosen tamu ya. Nah dosen tamu yang dia sewaktu-waktu aja dia datang, jadi dia tidak melulu satu hari full di situ atau setiap minggu sekali. Ya ada masa-masa tertentu masuk ke kampus memberikan materi tentang itu. Nah kami juga hari ini juga mengagendakan merencanakan MOU dengan Unikal. MOU dengan Unikal ini yang ingin kami gagas juga untuk persiapan di pemilu serentak 2024. Nah salah satu output pemilunya ini mungkin nanti dalam hal bidang pengembangan masyarakat, gitu kan, dalam bidang pengembangan masyarakat ada Bawaslu di situ. Terus kemudian saat nanti kuliah kerja ya, apa yang magang di kantor-kantor itu Pak? KKP. KKP. Kalau ada KKP saat tahapan pemilu, bisa nanti mungkin teman-teman dari Unikal membantu pengawas pemilu. Jadi biar paham langsung, biar kena atmosfernya pengawas pemilu itu seperti apa gitu kan. Kalau sekarang mungkin tidak ada atmosfer, tapi saat penyelenggaraan pemilu intensitas di sini itu panas lah, gitu kan. Banyak sekali yang datang dengan bermacam-macam masalah gitu kan. Tahunya itu Bawaslu ingin menyelesaikan, tapi kan kami lihat kewenangan juga kan gitu. Maka saat penyelenggaraan pemilu intensitas kantor ini menjadi agak lebih panas, termasuk di KPU gitu kan. Kantor-kantor yang lain itu dingin, yang sini lah yang menjadi objek, menjadi sorotan oleh masyarakat. Nah, nanti saat tahapan itu siapa tahu ada KKP dari Unikal, ketepatan waktunya pas, bisa masuk di sini. Bisa juga nanti mendampingi kami, misalnya ingin mengetahui bagaimana cara melakukan klarifikasi kepada pejabat, kemudian kan apa yang ditanya, bagaimana rasanya kita menanya pejabat, gitu kan? Itu adanya hanya di Bawaslu, gitu ya. Gitu. Mungkin itu ya yang untuk kegiatan atau program sosial. Tapi mudah-mudahan untuk MOU dengan Unikal segera terrealisasi. Hari ini sedang kami konsepkan. Mudah-mudahan ke depan ya kita tetap ada jalinan kerjasama yang terlembagakan. Hari ini ada memang kerjasama tapi tidak terlembagakan. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Syafuddin. Mungkin demikian teman-teman dari pertanyaan kemudian jawaban dari Pak Syafuddin. Mudah-mudahan apa yang dijawab dapat memuaskan pertanyaan atau hati teman-teman sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Iskandar? Ya, terima kasih banyak kepada Bawaslu dalam hal ini perwakilan
pimpinan atau termasuk sebagai pimpinan. Banyak memang yang sudah disampaikan tadi dan sangat lengkap ya. Saya kira mahasiswa semua sudah mencatatnya, mengetahui posisi Bawaslu itu seperti apa. Ya, saya kira banyak sekali dan lengkap sekali ilmu yang sudah disampaikan. Ini sangat bermanfaat buat adik-adik. Satu hal yang memang yang menjadi yang menjadi perhatian saya, bahkan mungkin ini bertahun-tahun ya, terkait memang Bawaslu khususnya. Ini memang salah satu lembaga yang rentan, punya risiko tinggi di dalam pesta demokrasi khususnya pemilu nanti, apalagi 2024 itu secara ketat ya. Seluruh pemilihan itu akan dilaksanakan di tahun itu, hanya mungkin skemanya ada yang berbeda bulan di satu tempat, satu tahun seperti itu, pilkada, pilpres, pileg jadi satu. Nah, terkait yang ini mungkin yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana masyarakat itu sebenarnya memiliki kesadaran penuh terhadap money politik. Karena sekali lagi ini bukan hal yang asing bagi kita semua, termasuk penyelenggara pemilu. Isu-isu seperti itu bahkan kita lihat, nggak usah jauh-jauh 2020 kemarin pemilihan gubernur, bupati, bukan kita tidak tahu bagaimana money politik itu luar biasa. Dan yang saya harapkan itu adalah kinerja dari lembaga ini benar-benar bisa melihat hasilnya dalam kapasitasnya untuk mengadili atau memeriksakan. Karena kasus kemarin itu luar biasa. Bawaslu provinsi mungkin tidak ada laporan atau mungkin ada laporan, tapi ya sekali lagi memang ini mata rantai yang sangat sulit untuk diidentifikasi dari mana. Karena semuanya bermain, maksudnya bermain itu kelompok-kelompok itu bermain, sehingga ada tangan-tangan mereka yang saling berkeliaran, sehingga untuk mencari jejaknya itu panjang. Itu memang sulit dilakukan oleh Bawaslu. Tapi inilah pekerjaan yang ingin saya sampaikan kepada Bawaslu, apakah provinsi maupun kabupaten, bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi, saya jujur, semua tahu soal ini gitu ya. Money politik, tapi kita lihat kasusnya, hampir jarang itu ditindak, hampir jarang itu dinaikkan di tingkat pengadilan. Tetap, nggak usah jauh di keluarga kita mungkin sudah dibagi. Masyarakat kalau lapor yang nggak mungkin juga, untung kan? Ya, tapi kita pun juga tak bisa mengingat itu. Bahwa semua dia, tapi tidak bisa langsung mengambil keputusan gitu. Karena prosesnya panjang, ya. Nah inilah maksud saya ke depan ada skema atau seperti apa skenario yang bisa memutus mata rantai ini. Ya, kalau kita mengatakan memberikan pelajaran kepada masyarakat itu tidak money politik, sangat susah sekali. Kecuali kita memutus mata rantai itu dari siapa? Dari calon, dari kontestasi politiknya. Ini dengan undang-undang yang sangat kuat mengikat mereka. Ya. Kalau masyarakat harus diatur, susah. Lagi bicara uang sensitifnya tinggi. Ya, tinggi sekali. Di keluarga, dua calon, dua dapat amplop kan, semua sama. Serangan pajak, bukan kita tidak tahu. Serangan suku, serangan tsunami lebih parah. Areha di TPS bagi-bagi uang itu bukan tidak tahu, bukan tidak tahu ya. Ya, ketua Bawaslu atau Bawaslu kan, saya kebetulan juga sejak 2005 sampai sekarang itu aktif di lembaga riset, lembaga survei terkait dengan pilkada, pilpres, pileg, yang terkait ya biasa lah polling, biasa di TV ya itu siaran-siaran seperti itu. Itu kita sering temukan, bukan main-main gitu ya. Tim ses diberikan uang. Bagaimana kemarin provinsi dua kekuatan itu kita tahu persis seperti apa kejadian. Dan saya katakan bukan kita di persoalan ini,
apalagi setingkat penyelenggara pemilu. Cuman permasalahannya sulitnya untuk mencari angka atau meningkatkan itu. Oke. Oke. Kita ambil contoh lah kasus waktu petahana kemarin, anaknya yang juga calon DPR RI ikut dalam program rencana kegiatannya, bapaknya seperti itu dijadikan bagian dari kampanye, ya, bagian dari sosialisasi, padahal itu program dari pemerintah. Makanya yang dikatakan tadi kemudian ya, bahwa program pemerintah dijadikan sosialisasi kampanye itu juga merupakan dari bidang yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Karena ada seperti itu, program pemerintah dipakai untuk program kampanye, karena memang kelebihan petahana atau incumbent itu mudah sekali mengambil program pemerintah dipakai buat kampanye. Itu yang sering terjadi dan hampir terjadi hari ini juga dan seterusnya ya. Inilah mungkin masukan dari saya. Mudah-mudahan kedepannya kinerja dan integritas kejujuran itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kita bersyukur hari ini Bawaslu sudah lembaga yang permanen ya, punya kantor dan menetap punya staf dan pegawai ya. Demikian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran dan Bawaslu Kabupaten Bulungan yang sudah menerima kami. Yang paling utama adalah ilmunya yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat sekali, karena mereka ini masih semester 1 sudah bisa menerima ilmu ini, sehingga mereka nanti bisa menjadi bagian dari sosial di masyarakat untuk mengedukasi. Setidaknya kan informasi ini mereka bisa tahu sedikit sudah, oh bahwa Bawaslu itu seperti ini, KPU itu seperti ini. Mungkin itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih seluruhnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.